Oke, halo semuanya. Kalau Anda sedang menonton video ini, kemungkinan besar Anda baru saja menerima kabar yang kurang mengenakan. Kami mengerti sekali perasaan Anda, dan tujuan kami di sini adalah untuk memandu Anda langkah demi langkah dengan cara yang lebih jelas dan tenang. Jadi, ceritanya, Anda sudah tinggal dan bekerja di Hong Kong selama 7 tahun. Mungkin seperti Ibu Sari, yang kita jadikan contoh. Seorang pekerja rumah tangga yang sudah menganggap Hong Kong sebagai rumahnya sendiri. Anda sudah melewati semua proses, mengumpulkan berbagai dokumen, dan menunggu dengan penuh harap. Tiba-tiba surat itu datang. Dan isinya penolakan. Rasanya pasti campur aduk ya, seperti semua harapan pupus begitu saja. Tapi, pertanyaannya, apa ini benar-benar akhir dari segalanya? Tentu saja tidak. Justru, yang terpenting adalah apa yang bisa Anda lakukan sekarang. Yuk kita bahas lebih dalam. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita akan lihat kenapa penolakan itu bukan akhir dunia. Lalu, gimana sih cara memulai proses banding? Apa artinya membuktikan kasus Anda? Kita juga akan bahas persiapan untuk hari sidang, lihat ringkasan prosesnya biar gampang diingat, dan yang paling penting, di mana Anda bisa dapat bantuan. Mari kita mulai dengan kabar baiknya. Penolakan ini bukan keputusan final. Ada loh jalur resmi untuk mengajukan banding. Dan Anda tidak sendirian, karena ada badan khusus yang memang dibentuk untuk menangani kasus-kasus seperti ini. Nah, badan ini namanya Registration of Persons Tribunal. Kata kuncinya di sini adalah independen. Artinya apa? Mereka ini bukan bagian dari Departemen Imigrasi. Mereka adalah pihak ketiga yang netral, yang tugasnya adalah meninjau kembali keputusan imigrasi berdasarkan fakta dan bukti dari kasus Anda. Ini informasi yang praktis dan penting banget. Silakan dicatat ya alamat dan nomor teleponnya. Kantornya ada di Wan Chai. Mengetahui kemana harus melangkah dan siapa yang harus dihubungi, itu adalah langkah pertama untuk kembali memegang kendali atas situasi Anda. Oke, sekarang kita sudah tahu siapa yang harus dihubungi. Mari kita lanjut ke bagian bagaimana cara memulainya. Langkah-langkah awal ini krusial banget, jadi tolong diperhatikan baik-baik. Tolong perhatikan angka ini baik-baik. 90 hari, 3 bulan. Ini adalah batas waktu yang Anda miliki untuk mengajukan banding, dihitung sejak Anda menerima surat penolakan. Jangan sampai terlewat ya, langsung tandai di kalender Anda sekarang juga. Prosesnya sebenarnya cukup jelas. Pertama, tentu Anda harus pegang surat penolakan resminya. Kedua, Anda perlu menulis dokumen yang namanya Notice of Appeal. Ini intinya adalah surat Anda ke tribunal yang bilang, saya tidak setuju dengan keputusan ini, dan ini loh alasannya. Ketiga, dan ini yang paling penting, surat itu harus sampai ke tribunal dalam waktu 90 hari. Setelah itu, tinggal tunggu kabar dari mereka untuk langkah selanjutnya. Nah, bagian ini mungkin adalah konsep hukum yang paling penting untuk Anda pahami. Kalau Anda mengerti ini, peluang banding Anda untuk berhasil akan jauh lebih besar. Ini semua tentang bukti. Dalam istilah hukum, ini disebut burden of proof atau beban pembuktian. Gampangnya gini, ini artinya siapa yang punya tugas untuk membuktikan sesuatu. Kalau di kasus kriminal kan, jaksa yang harus membuktikan terdakwa bersalah. Nah, di kasus banding ini, ceritanya sedikit berbeda. Ini kutipan langsung dari peraturannya. Mungkin kedengarannya agak kaku dan mengintimidasi ya, tapi tenang, artinya sebenarnya simpel kok. Jadi, intinya begini, bukan Departemen Imigrasi yang harus membuktikan bahwa Anda tidak memenuhi syarat. Justru sebaliknya, Anda seperti Ibu Sari yang harus menunjukkan dengan bukti-bukti kuat kalau Anda memang memenuhi semua persyaratan. Ini artinya, Anda harus kumpulkan semuanya. Kontrak kerja, bukti sewa tempat tinggal, tagihan bulanan, catatan keluar masuk Hong Kong, pokoknya apapun yang bisa menunjukkan kalau Anda benar-benar sudah tinggal di Hong Kong secara terus-menerus selama 7 tahun. Oke, setelah banding diajukan dan semua bukti terkumpul, langkah besar berikutnya adalah hari sidang. Disinilah kasus Anda akan benar-benar didengarkan. Nah, ini pertanyaan yang pasti muncul di benak banyak orang. Bisa nggak ya saya hadapi ini sendiri? Atau lebih baik pakai bantuan profesional? Memang, Anda boleh mewakili diri sendiri. Tapi ada keuntungan besar kalau Anda didampingi pengacara. Kenapa? Karena mereka sudah paham seluk-beluk sistem hukum. Mereka tahu cara menyusun argumen yang paling meyakinkan dan cara menyajikan bukti Anda agar terlihat paling kuat. Istilahnya mereka sudah fasih bahasa hukum, dan ini bisa sangat membantu. Jadi, pada hari H nanti, Anda atau pengacara Anda akan menjelaskan duduk perkaranya di hadapan panel hakim atau adjudicator. Semua bukti yang sudah Anda kumpulkan akan dipresentasikan. Setelah mendengar semua pihak, mereka tidak akan langsung memberikan keputusan saat itu juga.
Mereka perlu waktu untuk menimbang segalanya, dan keputusan finalnya akan dikirimkan secara tertulis di kemudian hari. Wah, udah cukup banyak ya yang kita bahas. Biar lebih mudah dipahami dan diingat, yuk kita lihat lagi ringkasan seluruh prosesnya dari awal sampai akhir dalam satu tabel. Mari kita lihat lagi perjalanannya. Fase 1, Anda terima surat penolakan. TikTok, jam 90 hari mulai berjalan. Fase 2, Anda ajukan banding, jangan sampai telat. Fase 3, Anda siapkan semua amunisi, semua bukti. Ingat, beban pembuktian ada di tangan Anda. Fase 4, hari sidang, saatnya presentasi. Dan terakhir, fase 5, Anda menerima keputusan akhir dari tribunal. Nah, kita sampai di bagian terakhir. Tapi ini justru mungkin yang paling penting. Setelah tahu semua ini, apa yang harus Anda lakukan sekarang? Sejujurnya, menghadapi proses hukum sendirian itu bisa sangat menguras energi dan pikiran. Punya seorang ahli yang mendampingi Anda bisa membuat perbedaan besar, bukan cuma untuk hasil akhirnya, tapi juga untuk ketenangan batin Anda selama proses berlangsung. Jika Anda merasa bingung atau butuh arahan yang lebih spesifik untuk situasi Anda, ini adalah langkah selanjutnya yang bisa Anda ambil. Jangan ragu untuk menghubungi alamat email ini untuk mendapatkan saran profesional. Menerima penolakan itu memang pukulan yang berat, tapi itu bukan akhir dari cerita Anda. Dengan informasi yang tepat dan bantuan yang benar, Anda bisa melewati proses banding ini. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah Anda siap untuk memperjuangkan masa depan Anda di Hong Kong